Selamat pagi anak ibu yang terkasih, semoga dalam keadaan sehat. Untuk menyambut materi kita pada pagi hari ini, baiklah anak ibu, sebelum kita masuk dalam materi, kita buka terlebih dahulu dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa yang Maha Rahim, karena cinta dan kerahiman-Mu, Engkau mencintai serta menyelamatkan kami. Meskipun kami orang-orang berdosa, melalui Yesus Kristus kami mengenal-Mu sebagai Bapa yang penuh kasih. Ajarilah kami untuk taat pada kehendak-Mu, sehingga Engkaulah yang memerintah sebagai Raja dan kami menjadi umat-Mu yang setia. Dengan sikap iman dan taat dan setia kepada kehendak-Mu, kami turut serta mewartakan dan mewujudkan kerajaan-Mu di dunia. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak terkasih, setiap orang biasanya mengharapkan hidup aman dan damai dalam keluarga, masyarakat, ataupun dalam gereja. Dalam hidup kita harus memahami yang satu dengan yang lain agar kita memperoleh hidup yang tentram dan damai. Contohnya, dalam negara kita, setiap agama harus memiliki sikap toleransi satu dengan yang lain. Jika tidak ada rasa toleransi, maka hidup kita akan terganggu. Anak-anak yang terkasih, kita sebagai murid Yesus mempunyai tugas untuk meneruskan kehadiran kerajaan Allah. Karena itu, kita perlu meneladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hadir ke dunia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Hal tersebut tercermin saat Tuhan Yesus membasuh kaki ke-12 muridnya. Begitu juga dengan kita, anak-anak, kita hadir ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi melainkan untuk melayani. Seperti ditegaskan bahwa tugas perutusan utama yang diemban Yesus di dunia ini adalah membangun suasana yang bahagia, penuh sukacita dan kegembiraan. Suasana inilah yang menjadi suasana kerajaan yang diwartakan dan diperjuangkan oleh Yesus. Suasana bahagia dan sukacita kerajaan Allah tersebut ditujukan bagi orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang berduka cita, orang yang lemah lembut, orang yang lapar dan haus akan kebenaran, orang yang murah hati, orang yang suci hatinya, orang yang membawa damai, orang yang dicela dan dianiaya, orang yang kepadanya difitnahkan segala yang jahat, orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Perbuatan baik yang dilakukan oleh orang-orang tersebut di atas akan menjadi terang yang bercahaya, dan dari terang itulah nama Allah dimuliakan. Memuliakan nama Allah artinya memandang dan memuji Allah yang bertata sebagai Raja. Dalam hal ini, kerajaan Allah adalah suasana bahagia bagi orang-orang yang dengan segala perbuatan baik memuliakan nama Tuhan dan memandang Tuhan sebagai Raja.
Tuhan Yesus adalah menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang, membebaskan orang-orang yang tertindas. Tugas Yesus menyembuhkan orang-orang sakit diteruskan oleh gereja dengan berusaha melayani mereka yang sakit dengan mendirikan balai pengobatan dan rumah sakit. Tugas Yesus membantu orang-orang buta, bisu, dan tuli diteruskan oleh gereja dengan membangun sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan. Baiklah anak ibu yang terkasih, demikianlah materi kita pada pagi hari ini. Di sini ibu memberikan tugas untuk ulangan harian. Tugas ulangan harian yang pertama adalah apa tugas utama yang diemban Yesus Kristus? Kedua, siapa saja yang menjadi sasaran utama pelayanan Yesus? Ketiga, mengapa gereja turut serta dalam tugas Kristus? 4. Bagaimana gereja turut serta terlibat di dalam tugas Kristus? 5. Jelaskan jenis-jenis karya gereja dan tujuannya. Baiklah anak ibu, demikianlah tugas ulangan harian untuk anak ibu pada hari ini. Semoga anak ibu semua diberkati dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.